Ada kalimat yang sederhana di lidah, namun mampu mengguncang langit, menembus gelap, dan menyalakan kembali cahaya di dada yang redup. Kalimat itu adalah, Astaghfirullah, bukan sekadar permintaan maaf, tapi jeritan halus jiwa yang rindu pulang. Yang ingin kembali, yang tahu bahwa ia telah jauh, namun tak pernah benar-benar ditinggal. Dalam video ini, kita tidak hanya membahas tentang dosa, tapi tentang harapan, tentang kekuatan, dan tentang pintu-pintu cahaya yang mulai terbuka ketika seseorang benar-benar beristighfar dengan hati yang jujur dan jiwa yang tunduk. Mari, tenangkan hatimu sejenak, lepaskan dunia, dan ikuti perjalanan ini menuju sebuah cahaya yang mungkin selama ini hanya menunggu untuk disambut kembali. Bab 1. Makna istighfar yang terlupakan. Pernahkah kau duduk sendiri dalam hening, lalu tiba-tiba hatimu terasa berat tanpa alasan? Seolah ada beban yang tak terlihat, mengendap pelan-pelan dalam dada. Mungkin itu bukan karena masalah hidup. Mungkin itu karena hati yang mulai kotor, tertutup debu yang lama tak dibersihkan. Dan disitulah istighfar seharusnya hadir, bukan sekadar sebagai bacaan, tapi sebagai sapu jiwa, sebagai permohonan yang mengalir dari lubuk hati terdalam, sebagai pengakuan bahwa kita tak pernah benar-benar mampu tanpa ampunannya. Namun sayangnya, hari ini istighfar lebih sering menjadi rutinitas tanpa rasa. Sekadar formalitas setelah salat, pengisi waktu kosong, atau pelipur lara tanpa kesadaran. Kita lupa bahwa istighfar bukan hanya kata, melainkan keadaan batin. Ia bukan sekadar astagfirullah yang terlontar tanpa makna. Ia adalah pelukan spiritual, tempat seorang hamba kembali pulang setelah jauh. Saat kita beristighfar dengan hati yang hadir, sebenarnya kita sedang berbicara kepada Allah. Kita sedang berkata, Ya Rabb, aku tahu aku telah salah, tapi aku tak ingin terus menjauh. Aku ingin kembali. Dan Allah tak pernah menutup pintunya. Bahkan ketika semua pintu di dunia tertutup, pintu ampunan Allah tetap terbuka lebar. Ia menunggu, bahkan sebelum kita sadar kita tersesat. Namun di zaman ini, kita hidup dalam kecepatan. Segalanya serba cepat, makan cepat, bicara cepat, hidup cepat. Termasuk bertaubat pun cepat. Kita istighfar sekadar 1-2 kali, lalu kembali sibuk menatap layar, mengejar dunia, dan melupakan siapa diri kita sebenarnya. Seorang hamba yang hina, rapuh, dan sangat bergantung pada kasih sayang Tuhan. Kita perlu kembali memaknai istighfar sebagai napas kehidupan spiritual. Tanpanya, kita seperti kapal yang terus berlayar, tapi tak pernah memperbaiki lambungnya yang bocor. Kita bergerak, tapi menuju kehancuran yang perlahan. Apabila kita renungi, para nabi yang mulia dan bersih dari dosa saja masih terus beristighfar. Rasulullah yang dijamin surga oleh Allah pun beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Bukan karena beliau berdosa, tapi karena beliau paling mengerti betapa besar ampunan Allah dan betapa berharganya hubungan antara hamba dan Rabb-Nya. Maka jika kita hari ini merasa tak ada waktu untuk istighfar, merasa tak perlu istighfar karena merasa baik-baik saja, itu bukan tanda kekuatan. Itu justru tanda bahwa hati kita mulai keras, mulai jauh, mulai kehilangan rasa butuh kepada Allah. Dan itulah bahaya terbesar saat hati tak lagi merindukan istighfar. Istighfar sejati bukan hanya soal lisan. Ia dimulai dari kesadaran bahwa kita penuh luka, lalu tumbuh menjadi penyesalan yang mengalir pelan di dada, menetes sebagai air mata dalam sujud. Dan dari situlah, perlahan, Allah menanamkan cahaya dalam hati. Cahaya itu tidak terlihat oleh mata manusia, tapi terasa saat tidur menjadi nyenyak, saat doa terasa ringan, saat hati tiba-tiba damai tanpa sebab. Itulah hadiah dari istighfar yang tulus. Maka, sebelum kau kembali mengejar dunia, berhentilah sejenak. Tarik napas, tundukkan hati, dan katakan dengan segenap jiwamu, Astaghfirullah. Bukan sekadar karena kau berdosa, tapi karena kau rindu untuk kembali diterangi cahayanya. Bab 2. Dosa yang menghalangi cahaya. Bayangkan sebuah jendela yang tertutup debu selama bertahun-tahun. Dari luar matahari bersinar terang, namun di dalam ruangan semuanya suram dan gelap.
Begitulah hati manusia tanpa istighfar. Cahaya Allah selalu ada, tak pernah padam, namun dosa-dosa yang tak disadari telah membentuk lapisan gelap yang menghalangi sinar itu masuk ke dalam jiwa. Dan kita yang terbiasa dengan kegelapan mulai merasa nyaman tinggal di sana. Kita tidak sadar bahwa yang kita anggap biasa adalah hati yang sebenarnya sakit. Dan satu-satunya cara menyembuhkannya adalah dengan istighfar yang jujur dan dalam. Dosa tidak selalu hadir dalam bentuk yang mencolok. Ia sering menyusup diam-diam dalam bentuk pikiran buruk, dalam ucapan yang menyakitkan, dalam niat yang menyimpang. Dan perlahan dosa membungkus hati. Ia menutup mata batin. Kita tak lagi mudah menangis saat mendengar ayat suci. Tak lagi merasa berdosa saat lalai. Tak lagi tersentuh oleh panggilan azan. Semua itu bukan karena Allah jauh, tapi karena kita terlalu lama membiarkan hati ini tertutup. Dan kita lupa bahwa kegelapan itu bukan kondisi tetap. Ia bisa dibersihkan, ia bisa diterangi kembali. Asal kita mau mengakui dan memohon dibersihkan. Betapa sering kita bertanya, mengapa hidupku terasa hampa? Mengapa doa-doaku seperti tak menembus langit? Jawabannya mungkin bukan karena takdir, bukan karena nasib buruk, tapi karena ada sekat yang kita bangun sendiri. Dosa adalah dinding, dan istighfar adalah palu yang merobohkannya. Tapi bukan istighfar yang ringan, cepat, tanpa makna. Melainkan istighfar yang lahir dari pengakuan bahwa kita telah mengotori rumah yang seharusnya menjadi tempat singgah cahaya ilahi. Dan hanya dengan memohon ampun dengan sungguh-sungguh, pintu itu bisa terbuka lagi. Satu celah saja cukup untuk cahaya masuk. Ada rahasia yang sering dilupakan orang. Semakin kita berdosa, semakin berat rasanya beristighfar. Karena dosa itu lengket. Ia menipu kita agar merasa baik-baik saja. Ia membisikkan bahwa kita tak butuh istighfar, bahwa semuanya akan baik-baik saja tanpa kembali. Disitulah jebakan setan. Ia tidak selalu membuat kita jatuh, tapi ia membuat kita lupa untuk bangkit. Maka saat kau merasa hatimu berat untuk bertaubat, itulah tanda bahwa istighfar harus segera dilakukan. Karena semakin lama kau menunda, semakin tebal lapisan kegelapan itu. Dan semakin jauh kau dari cahaya yang menanti. Istighfar bukan hanya tentang memohon ampun. Ia adalah proses membersihkan, proses melepaskan, proses kembali mencintai cahaya. Setiap dosa yang dihapus akan diganti dengan kelembutan. Setiap air mata taubat akan disambut oleh rahmat. Allah tidak menunggu kita sempurna untuk memberi cahayanya. Dia hanya ingin kita jujur. Maka jangan biarkan dosamu menahannya. Jangan biarkan dirimu terus berjalan dalam gelap hanya karena enggan berkata, "Ya Allah, aku salah." Katakan itu, lalu rasakan bagaimana dunia perlahan menjadi terang. Bukan karena luar berubah, tapi karena dalam dirimu akhirnya bersih kembali. Bab 3. Istighfar dalam kehidupan para nabi. Ada satu hal yang tak boleh kita abaikan, bahwa para manusia terbaik yang paling dekat dengan Allah, paling suci hatinya, dan paling dijaga ucapannya, justru adalah mereka yang paling sering beristighfar. Apakah itu tidak cukup membuat kita merenung? Rasulullah yang dijaga dari dosa sejak lahir tetap beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Dalam beberapa riwayat bahkan dikatakan 100 kali lebih. Bukan karena beliau berdosa, tetapi karena beliau mengajarkan satu kebenaran yang dalam, bahwa istighfar bukan hanya untuk menghapus dosa, tapi untuk menjaga hubungan dengan Sang Pemilik Cahaya. Semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, semakin lembut hatinya, semakin dalam rasa butuhnya untuk terus kembali, terus memohon ampun, terus membersihkan diri. Mari kita tengok Nabi Adam, leluhur manusia, diciptakan langsung dari tangan Allah, tinggal di surga, diberi segalanya. Tapi satu kesalahan membuatnya turun ke bumi. Dan apakah yang ia lakukan? Ia tidak menyalahkan setan. Ia tidak membela diri. Ia tidak berkata, itu hanya satu kesalahan kecil. Tidak. Ia menundukkan kepala, menangis dan berkata dengan kalimat yang mengguncang langit, Rabbana zalamna anfusana. Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Itu bukan sekadar permintaan maaf. Itu adalah istighfar sejati, yang lahir dari hati yang sadar bahwa tidak ada satupun kemuliaan yang abadi jika tidak diiringi kesadaran akan kelemahan diri.
Nabi Yunus, seorang nabi yang mulia, pernah meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Dan Allah mengajarkan pelajaran besar melalui kejadian yang luar biasa. Dalam kegelapan perut ikan, dalam kesendirian yang mencekam, Yunus tidak berkata, "Tolong aku." Ia berkata, "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Kalimat istighfar yang lahir dari kedalaman jiwa. Dan dengan itulah laut terbelah. Dengan itulah ia diselamatkan. Inilah yang sering kita lupakan, bahwa istighfar tidak hanya menghapus dosa, tetapi membuka jalan, membuka laut, membuka langit. Dan para nabi mengajarkannya bukan dengan lisan, tapi dengan kehidupan mereka. Nabi Nuh pun berkata kepada kaumnya, "Beristighfarlah kepada Tuhan kalian, sungguh Dia Maha Pengampun." Ia tidak berkata, "Bangun rumah." Ia tidak berkata, "Cari makanan." Ia berkata, "Beristighfarlah." Karena dari istighfar, Allah akan menurunkan hujan, memperbanyak harta, memperbanyak keturunan, dan menjadikan taman-taman tumbuh dari tanah yang kering. Inilah kekuatan istighfar yang tidak kita sadari. Ia tidak hanya menyucikan ruh, tetapi juga memperbaiki dunia. Maka jika hidup terasa gersang, jika langkah terasa berat, mungkin bukan karena tanahnya tandus, tapi karena hati kita belum diairi oleh istighfar yang sungguh-sungguh. Dan Rasulullah, dalam setiap doa, dalam setiap sujud, beliau senantiasa merendahkan diri. Seorang manusia yang dijamin surga pun tetap berkata, "Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, bimbinglah aku dan berilah aku rezeki." Beliau mengajarkan bahwa istighfar adalah napas seorang mukmin. Tanpa istighfar, jiwa ini akan sesak. Tanpa istighfar, hati ini akan keras. Dan tanpa istighfar, kita akan berjalan tanpa cahaya, sekalipun dunia mengira kita baik-baik saja. Maka tengoklah para nabi, dengarkan kisah mereka, dan belajarlah bahwa siapapun yang ingin dekat dengan Allah haruslah menjadikan istighfar sebagai sahabat paling setia. Bab 4. Istighfar dan rezeki yang mengalir. Pernahkah kau merasa seolah segala upayamu tak membawa hasil? Kau telah bekerja keras, berdoa siang malam, berikhtiar ke sana kemari, tapi pintu rezeki masih tertutup rapat. Saat itu, mungkin kita sibuk mencari cara, mencari koneksi, mencari peluang. Namun kita lupa untuk berhenti sejenak dan bertanya, adakah yang salah bukan pada usaha, tetapi pada jiwaku? Sebab rezeki bukan sekadar soal kerja. Rezeki adalah rahmat yang turun. Dan rahmat itu seringkali terhalang oleh dosa-dosa yang belum kita istighfari. Maka kadang bukan usaha yang kurang, tapi penghalang di langit yang belum kita runtuhkan dengan istighfar. Di dalam Al-Quran, Allah sendiri telah memberikan jalan keluar yang sangat jelas. Dalam surah Nuh, ayat 10 hingga 12, tertulis janjinya yang luar biasa. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan kepada kalian dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun serta sungai-sungai. Lihatlah, semua bentuk rezeki, air, harta, keturunan, bahkan ketenangan hidup, berkaitan erat dengan satu amalan, istighfar. Maka seandainya hari ini hidupmu terasa kering, jangan hanya fokus mencari air. Bersihkan dulu saluran langit dengan istighfar. Kita terbiasa berpikir bahwa rezeki datang dari kerja, dari jabatan, dari koneksi. Tapi sebetulnya, rezeki adalah milik Allah sepenuhnya. Dan Allah tidak memberikannya semata karena usaha, tapi karena kasih sayang. Dan kasih sayang itu bisa kita panggil dengan istighfar. Setiap kali kita memohon ampun, kita sedang menundukkan diri, mengakui kelemahan, dan mengosongkan ruang dalam hati kita, agar Allah mengisinya dengan karunia-Nya. Kita bukan sedang membeli rezeki dengan istighfar, tapi kita sedang membuka gerbangnya. Dan sungguh Allah itu Maha Pemurah. Dia hanya menunggu kita membuka kunci itu dengan kembali kepadanya. Ada begitu banyak kisah nyata, mereka yang hidup dalam kesempitan, namun setelah memperbanyak istighfar, jalan mereka terbuka perlahan-lahan. Rezeki datang dari arah yang tak disangka-sangka. Hati yang sebelumnya sempit mulai terasa lapang, beban yang berat terasa ringan. Bukan karena dunia berubah, tapi karena hati mereka dibersihkan terlebih dahulu oleh istighfar. Dan saat hati bersih, barulah rahmat turun dengan leluasa. Seperti sungai yang mengalir deras setelah sampah-sampah di bendungan disingkirkan.
Dan sungai itu bukan hanya membawa harta, tapi juga ketenangan, kesehatan, keberkahan, dan kedekatan dengan Allah. Maka jangan remehkan istighfar. Saat kamu merasa uangmu tak cukup, perbanyak istighfar. Saat usahamu lesu, perbanyak istighfar. Saat kamu bingung dari mana rezeki akan datang, jangan buru-buru panik. Duduklah, tarik napas, dan bisikan perlahan, astagfirullah. Lakukan itu setiap hari, bukan hanya saat butuh, tapi sebagai kebiasaan. Maka rezeki bukan hanya akan datang, tapi akan datang bersama ketenangan, bersama keimanan, dan bersama cahaya yang tak bisa dibeli dengan dunia manapun. Karena rezeki terbesar bukan apa yang masuk ke tangan, tapi apa yang masuk ke dalam hati, yaitu rasa cukup, rasa syukur, dan rasa dekat dengan Allah. Bab 5. Istighfar yang menghidupkan hati. Ada saatnya manusia merasa hidup, tapi sebenarnya mati. Raga bergerak, mulut tertawa, aktivitas berjalan, tapi di dalam dada hampa. Seperti rumah besar tanpa penghuni, sunyi, kosong, dingin. Itulah hati yang telah jauh dari istighfar. Ia menjadi kering, keras, bahkan mati rasa. Tidak lagi bergetar saat mendengar ayat-ayat suci. Tidak lagi sedih saat berbuat dosa. Tidak lagi tersentuh saat melihat kematian, tangisan, atau penderitaan. Hati yang seperti ini bukan terbentuk dalam semalam. Ia perlahan membatu karena lalai. Dan satu-satunya cara melembutkannya kembali adalah dengan istighfar yang hidup, istighfar yang penuh kesadaran. Istighfar bukan sekadar bacaan. Ia adalah detak spiritual yang menghidupkan sisi terdalam dari diri manusia. Dalam setiap istighfar yang sungguh-sungguh, ada pengakuan bahwa kita ini kecil, bahwa kita sering salah, bahwa kita telah banyak lupa. Dan pengakuan seperti itu saat benar-benar keluar dari dalam hati, mampu membuat jiwa menangis meskipun mata tak mengeluarkan air. Ia membasuh hati yang kotor, ia membangunkan sisi nurani yang lama tertidur. Maka ketika seseorang memperbanyak istighfar, sebenarnya ia sedang menyiram pohon ruhani yang hampir layu dalam dirinya. Dan pelan-pelan hati itu akan kembali tumbuh, kembali hidup. Dalam hidup ini kita sering merasa sibuk. Tapi sesungguhnya yang paling berbahaya bukanlah sibuk bekerja, melainkan sibuk sampai lupa membersihkan hati. Padahal hati yang kotor akan mengubah segalanya. Ia membuat ibadah menjadi berat. Ia membuat senyum menjadi palsu. Ia membuat kesenangan terasa hampa. Karena itu orang yang menjaga istighfarnya sesungguhnya sedang menjaga denyut hidupnya yang sejati. Ia tidak hanya membersihkan diri dari dosa, tapi juga menjaga agar hati tetap lembut, tetap mudah terharu, tetap terhubung dengan Allah. Karena ketika hati mati, tak ada ibadah yang terasa hidup. Pernahkah kau merasa suatu malam kau menangis tanpa tahu mengapa? Atau tiba-tiba merasa rindu akan sesuatu yang tak kau pahami? Itu bisa jadi pertanda bahwa hatimu memanggilmu pulang. Ia rindu dibersihkan, ia rindu disentuh oleh cahaya, dan istighfar adalah jawabannya. Satu istighfar yang tulus bisa menjadi pelita dalam gelapnya jiwa, bukan karena magisnya kata-kata, tapi karena cinta Allah yang turun menyentuh hambanya yang jujur. Dan saat itu terjadi, dunia terasa berbeda. Tidak lebih mudah, tapi lebih damai. Tidak lebih ringan, tapi lebih bisa ditanggung, karena hati telah kembali hidup. Maka jangan tunggu hatimu benar-benar beku untuk mulai membersihkannya. Jangan tunggu hidup terasa kacau untuk mulai mengingatnya. Jadikan istighfar sebagai kebiasaan, bukan karena kau buruk, tapi karena kau ingin terus dekat dengan yang maha baik. Dan percayalah, hati yang hidup karena istighfar akan mengenali cahaya, bahkan di tempat yang gelap. Ia akan menemukan ketenangan, bahkan di tengah badai. Karena hatinya tidak hidup dari dunia, tapi dari cahaya Allah yang turun melalui lisan yang terus berkata, Astagfirullah dengan sepenuh jiwa. Bab 6. Istighfar sebagai jalan taubat sejati. Taubat bukan sekadar momen emosional ketika air mata jatuh dan dada terasa sesak. Taubat adalah perjalanan panjang menuju kembali. Ia bukan sekadar meninggalkan dosa, tapi juga meninggalkan jalan yang membawa kita ke sana. Dan setiap langkah kembali itu hanya mungkin ditempuh jika diiringi oleh istighfar yang jujur dan terus-menerus. Sebab manusia bukan makhluk yang bisa berubah hanya dalam satu malam.
Dosa yang menumpuk selama bertahun-tahun tidak hilang dalam satu kata maaf. Tapi ia luruh perlahan, seiring dengan istighfar yang terus terucap, terulang, dan tumbuh dari kedalaman hati. Allah tidak meminta kita untuk menjadi sempurna, tapi Dia meminta kita untuk sadar, untuk tidak membiarkan dosa menjadi pakaian yang kita banggakan, untuk tidak menjadikan maksiat sebagai bagian dari identitas. Maka taubat adalah bentuk kesadaran tertinggi, dan istighfar adalah langkah pertama dalam kesadaran itu. Karena tak akan ada taubat tanpa pengakuan, dan tak akan ada pengakuan yang lebih jujur daripada ketika seseorang berkata, "Ya Allah, aku telah zalim pada diriku sendiri." Kalimat itu bukan kelemahan, justru itulah kekuatan. Sebab hanya orang yang kuat yang berani mengakui luka batinnya dan meminta kesembuhan darinya. Betapa banyak orang yang ingin berubah, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Mereka membaca buku motivasi, mendengar ceramah, mencoba menjauhi hal-hal buruk, tapi tetap terjebak pada siklus yang sama. Padahal permulaan dari semua perubahan itu begitu sederhana, istighfar. Ucapkan dengan jujur, tak perlu menunggu kondisi ideal, tak perlu menunggu tempat yang sunyi, tak perlu menunggu hati sempurna. Cukup hadirkan diri di hadapan Allah dalam segala cacat dan luka dan katakan, "Aku ingin kembali." Maka pintu itu akan terbuka. Mungkin tak langsung lebar, tapi cukup untuk menuntun langkah pertamamu ke arah yang baru. Allah itu Maha Pengampun, tapi seringkali yang membuat kita terhalang untuk bertaubat adalah rasa malu dan ragu dalam diri kita sendiri. Kita merasa terlalu kotor, terlalu banyak salah, terlalu jauh, tapi justru disitulah rahasianya. Allah tidak menunggu hamba yang bersih untuk memberi ampunannya. Dia justru membuka pelukannya bagi hamba yang penuh luka, asal ia datang dengan sungguh-sungguh. Maka istighfar bukan hanya permintaan maaf, ia adalah bukti cinta, bukti bahwa kita tidak ingin terus tinggal dalam gelap, dan Allah, Dia akan menyambut cinta itu dengan rahmatnya, dengan pengampunannya, dengan cahayanya. Maka jangan ragu untuk memulai kembali seberapapun hitam masa lalumu. Jangan biarkan setan membisikkan bahwa kamu tak pantas diampuni. Allah bukan manusia. Dia tak pernah bosan mendengar istighfar yang sama. Dia tak pernah menghitung berapa kali engkau jatuh selama engkau selalu ingin bangkit. Maka jika hari ini kamu merasa ingin kembali, walau hanya sedikit, jangan tunda. Bisikkan, "Astaghfirullah." Ucapkan dengan hati yang terbuka, dengan jiwa yang remuk, dengan niat yang lembut. Maka insya Allah perjalanan taubatmu dimulai, dan setiap langkahnya akan diterangi cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh apapun, karena ia berasal dari Allah. Bab 7. Istighfar sebagai penjaga jiwa di tengah dunia yang sibuk. Dunia hari ini bergerak cepat, setiap menit adalah deretan notifikasi. Setiap hari adalah pertempuran antara ambisi dan kelelahan. Kita bangun bukan untuk merenung, tapi untuk mengejar. Kita tidur bukan karena damai, tapi karena letih. Dalam kesibukan itu, tak jarang kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita terseret, terburu, terjebak dalam rutinitas, hingga ruh kita menjadi asing. Dan di tengah kecepatan dunia itu, istighfar hadir sebagai rem, sebagai jeda yang menyelamatkan. Ia seperti napas yang tertahan lama dan akhirnya dilepaskan perlahan, menenangkan, menyadarkan, mengembalikan kita ke pusat hati. Berapa banyak dari kita yang sibuk bekerja tapi lupa membersihkan niat? Berapa banyak yang bicara tentang pencapaian tapi lupa bahwa keberkahan jauh lebih penting daripada sekadar keberhasilan? Kita tidak sedang diminta meninggalkan dunia, tapi kita sedang diminta untuk menjaga jiwa agar tetap hidup, bahkan saat berada di tengah padatnya dunia. Dan istighfar adalah perisai itu. Ia bukan pengganggu aktivitas, ia adalah pelindung dari dalam. Satu kalimat, "Astagfirullah," bisa menjadi benteng saat niat mulai goyah. Bisa menjadi penyejuk saat kesombongan merayap diam-diam. Bisa menjadi penjaga saat lelah, hampir berubah menjadi keluhan yang kufur. Di dunia yang bising ini, kita butuh ruang sunyi. Tapi bukan sunyi dari suara, melainkan sunyi dari ego.
sunyi dari kepalsuan, dari ria, dari cinta dunia yang berlebihan. Istighfar memberi ruang itu, bahkan ketika kita berada di keramaian, bahkan ketika kita tak bisa berhenti bekerja. Karena istighfar tidak memerlukan tempat, ia hanya butuh kesadaran. Kau bisa melakukannya di belakang kemudi, di meja kerja, dalam antrean, atau di balik layar komputer. Ia adalah zikir yang fleksibel, namun sangat dalam jika kau niatkan. Dan semakin sering ia dilafalkan, semakin kuat ia membungkus jiwamu agar tidak tercerai oleh dunia. Banyak orang merasa kosong, padahal hidupnya tampak penuh. Banyak yang merasa gelisah, padahal mereka memiliki segalanya. Itu karena jiwa mereka kehilangan jangkar. Mereka lelah bukan karena aktivitas, tapi karena tidak ada lagi titik kembali di dalam hati mereka. Dan istighfar adalah jangkar itu. Ia menghubungkan kita pada yang tak pernah berubah di tengah dunia yang selalu berubah. Ia menyambungkan kita kepada yang maha tenang, sehingga di tengah kebisingan pun kita tetap bisa merasakan kedamaian. Sungguh bukan dunia yang membuat kita hampa, tapi karena kita lupa mengundang Allah masuk ke dalam hiruk-pikuk kita. Maka biasakanlah istighfar sebagai bagian dari aktivitas harianmu, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai kebutuhan jiwa. Ucapkan ketika kau mulai tergesa. Ucapkan saat kau hendak memulai sesuatu. Ucapkan sebelum tidur, setelah bangun, saat lelah, saat senang, saat kecewa. Jadikan ia seperti detak jantung kedua yang tidak pernah berhenti. Maka dunia tetap bisa sibuk, tapi jiwamu akan tetap tenang. Dunia boleh ribut, tapi hatimu punya ruang damai. Dan dari damai itu, akan lahir ketajaman dalam melihat, kebeningan dalam berpikir, dan kebijaksanaan dalam memilih. Karena hatimu dijaga bukan oleh strategi, tapi oleh istighfar. Bab 8. Istighfar dan kekuatan menghadapi ujian. Ujian hidup adalah sesuatu yang tak bisa kita hindari. Ia datang tak pernah mengetuk pintu. Kadang dalam bentuk kehilangan, kadang dalam bentuk kesempitan, kadang dalam bentuk luka batin yang tak terlihat mata. Dan seringkali kita bertanya dalam diam, kenapa aku? Kenapa sekarang? Kenapa seberat ini? Tapi barangkali pertanyaan itu bukan untuk dijawab, melainkan untuk mengantarkan kita pada sebuah kesadaran bahwa tak semua yang pahit adalah kutukan, tak semua yang sulit adalah hukuman. Bisa jadi, itu adalah cara Allah menuntun kita kembali. Dan istighfar adalah jembatan kita untuk melewati badai itu. Saat ujian datang, reaksi pertama manusia biasanya adalah keluh. Kita merasa lemah, sendirian, dan tak tahu harus berbuat apa. Tapi justru di saat seperti itu, istighfar menjadi pegangan. Ia adalah kalimat pengakuan bahwa kita tak sanggup tanpa pertolongan Allah. Ia adalah bisikan jiwa yang mengatakan, "Aku butuh Engkau, ya Rabb." Dan disitulah kekuatannya. Karena ujian tidak akan terasa ringan dengan kekuatan fisik, tapi dengan jiwa yang berserah. Dan istighfar adalah bentuk tertinggi dari berserah. Ia tidak pasrah tanpa daya, tapi menyerahkan segala daya kepada Yang Maha Kuasa. Betapa seringnya manusia mengira bahwa ujian adalah akhir. Padahal seringkali itu adalah awal dari kedekatan baru, dari pembentukan diri, dari pembersihan hati. Tapi untuk bisa melihat ujian sebagai rahmat, kita butuh hati yang jernih. Dan kejernihan itu hanya bisa hadir jika dosa-dosa kita disapu. Karena itu, istighfar bukan hanya pelipur lara, tapi penjernih pandangan. Ia membuat kita mampu melihat sisi lain dari musibah. Ia membuat kita sanggup bersyukur bahkan di tengah air mata. Karena hati yang telah disentuh cahaya Allah tak akan pernah buta dalam kegelapan. Lihatlah para nabi dan orang saleh. Mereka juga diuji, bahkan lebih berat dari kita. Tapi mereka tidak lemah, karena mereka tak pernah jauh dari istighfar. Nabi Yunus beristighfar dalam perut ikan. Nabi Adam beristighfar setelah jatuh dari surga. Rasulullah sendiri, meski maksum, tetap beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Karena istighfar bukan hanya untuk menghapus dosa, tapi juga untuk menguatkan jiwa. Ia adalah tameng dari keputusasaan. Ia adalah pengingat bahwa Allah tidak pernah menutup pintunya, bahkan ketika dunia seakan menutup semua jalan. Jadi ketika hidup menamparmu keras, jangan hanya mengeluh, jangan hanya menangis, ucapkanlah, astagfirullah. Ulangi meski suaramu lemah,
bisikkan meski hatimu pecah. Karena istighfar bukan hanya untuk menghapus masa lalu, tapi untuk membukakan masa depan. Ia bukan hanya penghapus, tapi juga pembuka. Dan ketika Allah melihatmu tetap mengingatnya di tengah badai, percayalah, pertolongannya tidak jauh. Maka jangan lepaskan istighfarmu justru ketika dunia terasa berat, karena mungkin ujian itu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membersihkan jalanmu menuju cahaya ilahi. Bab 9, istighfar dan kedekatan dengan Allah yang mendalam. Ada satu kerinduan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Rindu yang bukan kepada manusia, bukan kepada tempat, bukan pula pada masa lalu, tapi rindu yang lembut, yang hanya muncul dalam keheningan malam, dalam jeda zikir, dalam diam panjang setelah tangis yang tak diketahui sebabnya. Rindu itu adalah kerinduan kepada Allah. Dan di saat hati mulai mencari arah pulang, istighfar menjadi cahaya yang membimbing. Bukan karena kalimatnya indah, tapi karena ia lahir dari kerendahan hati yang paling jujur. Dan hanya dengan kejujuran itulah Allah mendekat. Kita sering berpikir bahwa kedekatan dengan Allah hanya bisa diraih oleh orang-orang yang suci, yang hafal banyak ayat, yang rajin ibadah tanpa celah. Tapi Allah tak mensyaratkan kesempurnaan untuk mencintai hambanya. Yang Dia minta hanyalah kesungguhan, dan istighfar adalah bentuk kesungguhan paling dalam. Saat seseorang mengucapkan astagfirullah dengan sepenuh jiwa, ia bukan hanya sedang meminta ampun, ia sedang mengetuk pintu kedekatan dengan Allah. Karena sesungguhnya tak ada yang lebih mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-Nya, selain perasaan bahwa ia begitu membutuhkannya. Kedekatan dengan Allah bukan perasaan yang datang dari luar, ia muncul dari dalam. Dan hati yang dipenuhi istighfar akan mulai merasakan kehadirannya. Bahkan dalam detik-detik yang paling sunyi, tiba-tiba kau merasa dilihat, dipahami, dipeluk, meski tak ada siapapun di dekatmu. Itu bukan halusinasi, itu adalah tanda bahwa istighfarmu telah mengetuk langit, bahwa Allah telah menoleh kepada hatimu yang remuk dan mengirimkan cahaya ketenangan yang tak bisa dijelaskan logika. Maka jangan sepelekan istighfar, karena mungkin saja dalam bisikan itu Tuhan sedang mendekat padamu. Betapa banyak orang beribadah tapi tetap merasa hampa. Betapa banyak yang hafal dalil tapi tak merasakan manisnya iman. Itu karena kedekatan bukan semata soal ilmu, tapi soal hati yang bersih. Dan istighfar adalah sapu paling halus yang membersihkan ruang hati dari noda-noda yang tak terlihat. Ia meluruhkan kesombongan yang tersembunyi, menyapu iri yang tak kita sadari, dan menghapus kerak dosa yang sudah lama mengeras. Dan ketika ruang hati itu bersih, maka cahaya Allah akan mudah masuk. Kedekatan pun menjadi nyata, bukan sekadar teori, tapi kehadiran yang menggetarkan. Bila hari ini kamu merasa jauh dari Allah, jangan tunggu keadaan membaik untuk mendekat. Justru mulailah dengan mengucap astagfirullah, pelan-pelan, dengan hati yang malu tapi tulus. Karena Allah itu maha lembut, Ia tak menunggu kamu bersih untuk mendekat. Ia hanya menunggu kamu jujur untuk pulang. Dan dengan setiap istighfar yang keluar dari hati, kamu sedang menapaki jalan itu. Sedikit demi sedikit, langkah demi langkah. Hingga suatu hari kamu menyadari, ternyata Allah tak pernah jauh. Kitalah yang menjauh. Dan istighfar adalah panggilan lembut yang membawa kita pulang. Bab 10. Istighfar sebagai warisan spiritual untuk hidup yang bermakna. Di antara semua warisan yang bisa ditinggalkan manusia, ada satu yang nilainya melampaui harta, melampaui tanah, bahkan melampaui nama baik. Warisan itu adalah keadaan hati, jiwa yang bersih, yang terbiasa kembali kepada Allah. Yang menjadikan istighfar sebagai nafas spiritual adalah warisan yang akan terus hidup, bahkan setelah jasad dikubur. Karena hati yang terbiasa beristighfar adalah hati yang menanam benih kebeningan. Dan benih itu kelak akan tumbuh menjadi pohon-pohon kebaikan yang menaungi generasi sesudahnya. Bukan hanya lewat kata, tapi lewat getaran jiwa yang tak terlihat, namun terasa. Bayangkan seorang ibu yang setiap malamnya menyebut, astagfirullah, sambil menatap langit dengan air mata mengalir diam-diam. Anak-anaknya mungkin tidak tahu, tapi ruh mereka merasakan getarannya. Rumah itu dipenuhi ketenangan.
rezeki yang masuk menjadi berkah, masalah yang datang menjadi ringan, karena dalam rumah itu ada istighfar yang tak pernah putus. Dan warisan seperti itulah yang tak bisa dibeli. Ia lahir dari kebiasaan, dari komitmen batin untuk terus kembali kepada Allah, dalam suka dan duka, dalam sempit dan lapang, dalam tawa dan tangis. Sebuah warisan sunyi, tapi kekal. Banyak orang mewariskan ilmu, banyak pula yang meninggalkan kekuasaan, tapi tak semua mewariskan hubungan yang hidup dengan Allah. Padahal ketika kita mati, semua akan pergi, kecuali satu, hubungan itu. Dan siapa yang semasa hidupnya menjadikan istighfar sebagai kunci komunikasi dengan Rabb-Nya, maka ia telah membangun jembatan yang tidak akan runtuh. Bahkan dari balik kubur, ia masih bisa menyentuh langit melalui doa anak yang saleh, melalui kebaikan yang ia ajarkan, melalui hati-hati yang ia tuntun, lewat istighfar yang ia wariskan. Maka mari kita tanya pada diri sendiri, apa yang akan kita tinggalkan? Apakah hanya warisan dunia yang mudah habis? Ataukah jejak spiritual yang bisa terus tumbuh? Jangan anggap enteng istighfar harianmu. Jangan remehkan kebiasaanmu membasahi lidah dengan zikir, meski 1-2 kalimat. Karena dari situlah hidupmu akan punya makna. Dan bukan hanya untukmu, tapi juga untuk mereka yang akan menapaki jalan setelahmu. Istighfar yang kita biasakan hari ini, mungkin suatu hari menjadi sebab turunnya rahmat bagi anak cucu kita. Menjadi sebab Allah mengampuni keluarga kita, menjadi sebab keberkahan dalam hidup yang tak pernah kita duga. Dan pada akhirnya, hidup ini akan berlalu. Semua yang kita kejar akan tertinggal. Tapi hati yang dekat kepada Allah akan tetap bercahaya, bahkan ketika nyawa telah diambil. Maka jadikanlah istighfar sebagai bekal, jadikan ia sebagai warisan, tanamkan dalam diri dan ajarkan kepada yang lain. Karena sesungguhnya siapa yang menghidupkan istighfar, sedang membuka pintu-pintu langit untuk dirinya dan untuk orang-orang yang ia cintai. Dan itulah makna kehidupan yang sejati, hidup yang mengalir dari Allah, kembali kepada Allah, dan membawa orang lain ikut kembali kepadanya. Dan setelah semua kisah ini kita dengar, setelah hati kita disentuh oleh makna, kita pun sadar bahwa istighfar bukanlah sekadar lafaz, tapi napas ruhani yang menghidupkan kembali jiwa yang lelah, yang membersihkan jalan pulang ketika kita tersesat terlalu jauh dari cahayanya. Dosa mungkin membuat kita merasa kotor, tapi istighfar adalah sapaan lembut dari Allah yang berkata, kembalilah. Bukan karena kita layak, tapi karena Dia Maha Pengampun. Dan ampunannya tak pernah kehabisan ruang. Jangan tunggu waktu yang tepat, karena waktu yang tepat adalah sekarang. Saat hatimu masih bergetar, saat nuranimu masih mau mendengar. Mulailah dengan satu kalimat, pelan, jujur, tanpa perlu banyak kata. Astaghfirullah, itu saja. Dan biarkan Allah yang menyempurnakan sisanya. Semoga video ini menjadi pengingat, bukan hanya untukmu, tapi untuk jiwa kita semua yang kadang lupa bahwa sebening-benihnya cahaya hanya tumbuh di hati yang senantiasa dibersihkan dengan istighfar.